Pemilu presiden masih 2019, tapi hitung-hitungan politik sudah mulai dilakukan oleh sejumlah partai politik termasuk oleh petahana Joko Widodo. Karena sejumlah lembaga survei sudah mulai mengeluarkan hasil keterpuasan penduduk Indonesia terhadap kinerja pemerintahan Jokowi JK. Tapi anomalinya adalah ketika tingkat keterpuasan publik terhadap kinerja Jokowi JK tidak sebanding dengan tingkat keterpilihan atau elektabilitas Presiden Joko Widodo. Haruskah Joko Widodo sebagai petahana atau incumbent pada pemilu presiden 2019 nanti cemas? Kita akan menghitung peluang Joko Widodo di dua arah malam hari ini bersama saya, Cindy Sestiarani. Oktober 2017 lalu, tepat 3 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Di rentang waktu itu pula, kinerja pemerintah dicermati dan dikritisi. Melalui lembaga-lembaga survei, pencapaian dalam 3 tahun terakhir dipaparkan. Tingkat kepuasan publik dan elektabilitas pun dijadikan ukuran. Hasil polling beberapa lembaga survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah rata-rata di atas 60%. Survei, saya hormati survei yang ada hari ini. Tapi dari survei yang lain, ya misalnya tadi saya sebut Kompas dan lain sebagainya, yang menginginkan Pak Jokowi kembali memimpin itu kan tinggi sekali gitu. Tapi kita menghormati posisi survei yang ada sekarang. Namun tingginya tingkat kepuasan masyarakat tak berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan Jokowi. Beberapa lembaga survei merilis bahwa elektabilitas Jokowi masih di bawah batas aman. Dengan elektabilitas Pak Jokowi yang di bawah 50 sebagai incumbent, itu angka yang rawan, bahkan saya menyebutnya angka merah. Ya. Karena waktu 2 tahun tidak cukup bagi incumbent dengan berbagai masalah yang berat terkait ekonomi, politik, hukum, dan demokrasi untuk memperbaiki. Kami optimis Bapak Prabowo bisa memenangkan pemilu di 2019 karena posisi incumbent yang memiliki banyak sumber daya, dana, anggaran, program, aparat, dan sebagainya masih di bawah 50%. Masih 2 tahun tersisa, masih ada waktu bagi pemerintah Jokowi untuk mewujudkan nawacita. Karena bagaimanapun juga, politik tak sekedar bicara janji-janji, tapi juga pencapaian. Sekarang ini, peluang sedang terbuka pada siapapun. Peluang terbesar ada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi incumbent dan dia masih punya waktu untuk membuktikan dirinya sukses kan. Yang lain kan tidak bisa membuktikan dirinya sukses atau tidak sukses, orang tidak punya kekuasaan untuk berbuat gitu. Nah, tetapi dengan situasi tadi maka yang lain pun jadi punya kesempatan. Membahas dan menghitung peluang Jokowi sebagai petahana ketika nanti maju di pemilu presiden 2019 nanti dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio 2 arah malam hari ini. Saya perkenalkan kepada Anda ada Ibu Dwi Ria Latifah, politisi dari PDI Perjuangan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Taufik Basari dari Partai Nasdem. Malam, Taufik. Dan ada Roy Suryo dari Partai Demokrat. Selamat malam. Malam, Roy. Dan Muhammad Nizar Zahro dari Partai Gerindra. Assalamualaikum, selamat malam. Dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini di studio 2 arah ada Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Selamat malam. Dari Universitas Budi Luhur dan juga dari Universitas Gunadarma. Terima kasih sudah bergabung di 2 arah. Saya akan perlihatkan kepada Anda saudara bagaimana survei dari sejumlah lembaga survei tentang tingkat kepuasan publik atau masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintahan Jokowi JK. Ini dia, kita akan menghadirkan dari Litbang Kompas dan juga dari Indikator. Kita akan lihat. Soal kepuasan terkait kinerja dan elektabilitas Joko Widodo dilakukan pada 17 sampai 24 September 2017. Dari Indikator menyatakan bahwa 68,3% responden puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi JK. Sementara yang tidak puas ada 29,5%. Tapi tingkat keterpilihan Joko Widodo hanya 34,2%. Selanjutnya dari Litbang Kompas. Yang puas ada 70,8% responden, tidak puas hanya 29,2%. Tapi elektabilitas atau tingkat keterpilihan hanya 46,3%, tidak sebanding antara kepuasan dan elektabilitas. Saya langsung ke Bu Ria. Bu Ria, tingkat keterpilihan Joko Widodo di bawah 50%. Sudah khawatirkah PDI Perjuangan soal ini?
Kalau persoalan optimis, kita harus optimis. Kalau Tapi di khawatir bawah itu, 50% nih? ya kalau khawatir ya tentu itu satu hal menjadi satu titik di mana kita harus kerja lebih keras lagi supaya apa yang sudah dicapai saat ini paling tidak masih ada 2 tahun untuk lebih bergerak. Sudah dipetakan kenapa kinerja ternyata tidak sebanding dengan tingkat keterpilihan dari Joko Widodo? Saya rasa kalau Apa yang namanya, salah? kalau namanya survei mereka melakukan pada saat ini, tentu kita tidak bisa anggap itu suatu hal yang pasti final. Ya, pergerakannya kan masih akan terus ada. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak JK saat ini, saya rasa dengan tingkat kepuasan yang di atas 50%. Di atas 60% bahkan? Ya, bahkan di atas 60%. Saya rasa itu satu bukti bahwa apa yang dilakukan oleh beliau merupakan satu kinerja yang bisa diukur langsung seperti apa rakyat memandang kinerja mereka. Tapi kalau kita bicara elektabilitas, tentu saat ini kan memang sedang dalam proses belum menuju kepada titik proses pemilu itu sendiri. Jadi masih bisa berubah. Masih bisa ya berubah. Dan di sini dalam ruang inilah kita menunjukkan kinerja yang lebih baik dan lebih sukses lagi sehingga rakyat lebih puas dan insya Allah lebih menang. Melihat tingkat keterpilihan Joko Widodo setelah 3 tahun memimpin Indonesia ternyata di bawah 50%. Ini peluang sepertinya buat Gerindra nih. Ya, ini yang disampaikan oleh fraksi Partai Gerindra di mana-mana bahwa ini tingkat kepuasan dan tidak puas dan elektabilitas ada hubungannya dengan kinerja ekonomi Pak Jokowi. Ada 10 hal yang masih sampai hari ini Pak Jokowi itu di survei indikator masih di bawah 50%. Saya ambil dari lampiran pidato kenegaraan Pak Jokowi tanggal 16 Agustus 2017 di gedung MPR bahwa beliau berjanji angka kemiskinan itu akan turun dari 27,8 juta akan menjadi 26,5 juta. Tapi yang kita tahu survei BPS sampai hari ini itu bukan malah turun tapi ada kenaikan sebesar 70.000. Kalau naik 70.000 maka angka kemiskinan tidak turun. Saya potong dulu berarti ini mengurangi pengangguran itu orang tidak puas 27%. Oke, itu berpengaruh terhadap elektabilitas. Mohon maaf berarti ini kan kinerja. Harus kita akui survei-survei yang menyatakan misalkan Litbang Kompas elektabilitasnya 46,3% itu adalah kinerja. Kemudian indikator 29,5% itu juga kinerja. Polmark yang tadi disampaikan 37 itu juga kinerja. Harus kita akui 3 tahun Pak Jokowi dengan Pak JK bekerja masih belum bisa memenuhi RPJMN 2014-2019. Itu kelemahan dari pemerintahan Jokowi JK terutama dalam ini Pak Jokowi ya karena yang terus disorot termasuk dengan elektabilitas. Nasdem melihatnya? Nggak, ada yang harus saya luruskan sedikit dengan data yang tadi disajikan. Kebetulan saya banyak sekali membaca survei ketika kita menentukan dukungan pilkada. Ada ratusan survei yang saya baca. Kalau dari data yang anggaplah tadi Litbang Kompas, yaitu elektabilitas memang tertulis 43. Tapi di dalam kesimpulannya Kompas, justru yang ada adalah yang memilih, yang menginginkan agar Presiden Jokowi menjadi dipilih kembali itu 65,9% di dalam kesimpulannya. Jadi kalau kita bandingkan di survei Litbang Kompas sendiri tingkat keberhasilan itu 70%, sementara tingkat elektabilitas dengan pertanyaan apakah menginginkan Presiden Jokowi menjabat untuk periode berikutnya itu 66%, 65,9%. Sementara kalau kita juga menyajikan data elektabilitas itu ada beberapa kategori. Ada kategori top of mind. Top of mind itu dikatakan jika diselenggarakan Pilpres saat ini siapa yang mau dipilih? Namanya tidak disebutkan. Tapi ketika disebutkan beberapa nama, kalau indikator misalnya, indikator itu kalau top of mind yang tadi tidak disebut nama memang 34,2%. Tapi Jokowi. Tapi ketika disebutkan nama yang paling terakhir misalnya di head to head antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, maka angkanya adalah 58,9%. Jadi dalam hal memilah dan menampilkan data, kita harus bisa menentukan apakah ini top of mind ataukah terbuka pertanyaannya dengan menyebutkan nama atau sudah di head to head.
itu akan berbeda karena psikologi responden ketika ditanyakan tanpa nama mereka akan Ngawang-ngawang, oke. mengawang-awang, tidak bisa membayangkan ini kira-kira siapa ya gitu. Tapi kan biasanya orang menyatakan kalau puas dengan 70% paling tidak jauh-jauh banget lah dengan tingkat elektabilitas atau keterpilihannya. Ini ada yang anomali di beberapa survei. Saya melihat dari Polmark, kemudian dari indikator, angkanya cukup timpang. Gini, sepanjang hal yang saya pelajari terkait dengan bagaimana kita membaca survei, tidak demikian juga. Tidak berarti bahwa angka kepuasan itu harus sama angkanya dengan tingkat elektabilitas. Tapi memang yang ada adalah tidak terlalu jauh, betul. Ya. Nah, tapi kalau kembali lagi ke soal datanya Litbang Kompas tadi, kalau dari kesimpulan saya baca sendiri ini, kebetulan saya punya datanya, yang menginginkan Pak Jokowi untuk memimpin di periode kedua itu ada 65,9%. Nah, jadi memang kita harus pilah mana yang menjadi kesimpulan dari satu survei atau tidak. Jadi kalau saya itu kesimpulannya survei Litbang Kompas Tadi sendiri. meyakini masih ada Sebetulnya makanya harusnya kalau kita berangkatnya dari kesimpulan survei Litbang Kompas, masuknya di angka 65,9%. Hasil survei antara tingkat kepuasan dan juga elektabilitas yang jaraknya agak jauh, beberapa hasil survei mengingatkan kita pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Banyak yang puas dengan kinerja Basuki Cahayapurnama atau Ahok, tapi pada akhirnya tingkat keterpilihannya pun saya kira kita nggak bisa membandingkan antara Pak Jokowi dengan Ahok ya, gitu. Tentu secara objektif kita bisa lihat tidak ada faktor X yang membuat orang tidak memilih lagi Pak Jokowi seperti jadi pada menurut Pak Roy apa faktornya hingga akhirnya ada sekitar jarak yang mungkin cukup tadi, jauh? seperti Mbak Ria katakan ya, menurut saya tidak perlu cemas dan kemudian bahkan justru memake up penampilan Pak Jokowi. Pak Jokowi cukup kerja saja. Itu insya Allah akan semakin membaik kalau menurut saya. Atau Demokrat melihat ini peluang? Dengan tingkat keterpilihan yang peluang dan tidak, itu memang masih seperti kata salah satu lembaga survei tadi ya, bahwa lumrah gitu Pak Jokowi elektabilitasnya masih tinggi karena beliau masih incumbent. Tetapi sekali lagi yang perlu dilihat adalah data ini adalah data sekarang ya. Masih ada 2 tahun lagi. Masih ada 2 tahun lagi, dan kalau kita lihat kasus di DKI Jakarta, waktu itu juga sama. Kalau tadi Mbak Cindy menyebut DKI Jakarta, waktu itu juga Pak Foke juga tinggi sekali dan Pak Jokowi di bawah, tapi kemudian dengan cepat itu bisa naik. Jadi sekali lagi in politik ya, anything semua can bisa terjadi. possible. Ya. Semua bisa terjadi. Betul. Termasuk apakah Demokrat juga akan mengambil langkah-langkah terkait dengan keterpilihan atau hasil survei. Semua bisa terjadi juga itu. Kayaknya akan tanyakan lagi apakah sudah menyiapkan calon wakil presiden. Justru nanti kami akan tanyakan selesai jeda di 2 arah. Soal elektabilitas atau tingkat keterpilihan dan juga hasil sejumlah lembaga survei dikomentari pula oleh tokoh-tokoh politik termasuk juga partai yang berseberangan dengan partai pengusung Presiden Joko Widodo. Kita akan lihat. Kalau kita lihat negara-negara lain itu tinggi. Putin itu bisa di atas 70% elektabilitas ya. 60%, 70% gitu. Duterte aja 80%. Jadi kalau sekarang di sini 38% itu kecil sekali untuk seorang incumbent. Harusnya berapa minimal kalau seorang incumbent? Iya, biasanya di atas 50% elektabilitas ya. Gitu loh, elektabilitas. Jadi menurut saya rendah, artinya masyarakat menginginkan pemimpin baru memang. Masyarakat menginginkan pemimpin baru, Buria? Masyarakat menginginkan pemimpin baru. Iya, tapi kan masyarakatnya juga yang mana dulu? Belum tentu semua. Belum tentu semua menurut Anda, tapi bagaimana dengan tadi pernyataan dari survei tadi aja sudah menunjukkan kan bahwa kepuasan kinerja terhadap pemerintahan Pak Presiden Jokowi dan JK. Terus juga kita juga lihat bagaimana selama pemerintahan Pak Jokowi fasilitas umum, segala hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat ya. Dari puskesmas, dari pelayanan-pelayanan rumah sakit atau jalan, infrastruktur dan segala hal, bahkan kereta api yang tidak pernah tersebut. Jadi intinya tingkat kepuasan yang disurvei oleh Polmark yang katanya 82,8% oleh Polmark ini Kang EF nih ya. Menurut saya juga satu hal yang tidak sembarangan juga gitu ya. Jadi menurut Buria, bahwa kalau
udah saya tadi Fadlizon mengatakan 38% itu kita menginginkan presiden baru, ya nantilah kita tarung nanti. 2 tahun lagi kita tarung. Yang penting Pak Presiden Jokowi dan Pak JK kerja dulu yang jadi semangat. sudah memetakan bahwa yang bertarung nantinya adalah dari Partai Gerindra. Benar demikian, Partai Gerindra sudah mulai menggodok untuk calon-calon menghadapi petahana besok 2019? Ya, sesuai hasil konferensi kemarin yang sama kita ketahui, semua kader Partai Gerindra dari tingkat ranting, cabang, sampai kabupaten mendorong dan memohon kepada Ketua Dewan Pembina kita dan Ketua Umum untuk mencalonkan diri. Apa fungsi dasarnya? Karena kita tahu hasil survei yang disampaikan oleh semua lembaga survei itu kan persepsi. Litbang Kompas, Polmark, dan juga indikator itu kan menunjukkan betapa Pak Jokowi dengan 2.400 triliun. Kalau 3 tahun 6.000 triliun. Itu sudah bisa menggerakkan semuanya. Jadi ini keuntungan bagi Gerindra? Bukan keuntungan. Kita tetap dalam alam demokrasi ingin menunjukkan bahwa Partai Gerindra tetap akan mencalonkan diri. Ingin memberikan pelajaran kepada partai politik yang lain, sebaiknya Ketua Umum itu menyalurkan diri sebagai presiden. Oke, itu aspirasinya. Kita akan lihat bagaimana peluang dari tokoh-tokoh politik jika nanti akan berhadapan dengan Joko Widodo di 2019. Kita akan lihat bagaimana peluang mereka melalui hasil sejumlah lembaga survei. Nah, ini dia. Joko Widodo masih 34,2%, nomor 2 ada Prabowo Subianto 11,5%. Ada nama Pak SBY meskipun sudah tidak mungkin lagi untuk maju. Nggak mungkin, dan beliaulah yang ada di balik amandemen Undang-Undang Dasar, dan beliau tidak akan mencalonkan. Ada 2,1% menyebut nama SBY, Haritanu 1%, Gatot Nurmantio 0,7%. Ini dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Selanjutnya kita akan lihat ketika terpilihan calon presiden lain. Ini dia yang kemarin tahun 2014 head to head, ada Joko Widodo 46,3% dan Prabowo Subianto 18,2%. Oke, dan ini dari Polmark, Joko Widodo nomor yang pertama, posisi kedua Prabowo Subianto, ada Agus Harimurti Yudhoyono 2,9%, Anies Baswedan baru sekitar 1 pekan lebih jadi Gubernur DKI Jakarta, tapi namanya sudah masuk dalam elektabilitas calon presiden 2,2%. Haritanu 2%. Ini survei dari Polmark Indonesia. Menarik dengan angka-angka ini karena 3 tahun Joko Widodo bekerja sebagai presiden, ternyata nomor 2-nya meskipun agak jauh ada Prabowo Subianto yang membayangi. Ini ancaman? Menurut saya belum menjadi ancaman karena kalau dari hasil survei-survei tadi juga kalau kita lihat data yang lain, trennya itu meningkat. Jadi kan mereka melakukan survei itu berkala ya. Dari beberapa bulan yang lalu kemudian dilakukan survei lagi, itu angkanya meningkat untuk Pak Jokowi. Tapi untuk nama-nama lain justru menurun, termasuk yang paling terdekat itu kan Pak Prabowo, meskipun juga masih jauh rentangnya, itu juga angkanya menurun. Baik itu dari indikator politik maupun dari CSIS dan saya lihat Bang Kompas jadi nggak masalah dengan nomor 2, nomor 3 di posisi. Nggak ada masalah. Jadi gini, yang paling penting juga selain angka yang sekarang ada, itu juga kita harus lihat trennya seperti apa. Kalau trennya menurun, memang itu kita harus khawatir. Oke, kalau Prabowo Subianto nomor 2 di posisinya. Ya, tapi trennya juga menurun. Kalau dari data indikator misalnya, itu menurunnya cukup lumayan. Dan sementara Pak Jokowi naik. Tapi juga ada catatan sedikit saja. Ini kalau tadi yang 34 itu top of mind. Ketika disampaikan nama, 8 nama, itu menjadi 47,3. Dan ketika head to head dengan Pak Prabowo menjadi 58,9. Nggak masalah, trennya turun katanya. Ya, wajar saja turun, karena Pak Prabowo kan bukan termasuk birokrasi yang sekarang memerintah. Tapi kita tahu, ingat tahun 2014, lembaga survei itu begitu ribonnya Pak Prabowo mengejar Pak Jokowi itu lebih dahsyat. Jadi saya pikir ini turun naiknya, baik Pak Jokowi atau juga Pak Prabowo itu wajar. Yang kita menjadi pikiran Pak Prabowo ini akan tetap jalan, kita koordinasi dulu, militansi kita khusus partai internal, kemudian kita akan rebound, akan melebihi dari 41,2%. Lebih itu, jadi harus hati-hati ya? Iya dong. Harus hati-hati? Iya, oke. Harus optimis dong. Harus optimis. Dari Partai Demokrat ini saya menarik, ada 2 nama muncul di situ. Yang pertama Pak SBY, kemudian ada AHY yang juga muncul. Kami berterima kasih sekali lagi. Terima kasih yang pertama, nama Pak SBY ternyata masih dikenang terus dan akan tetap selalu dikenang oleh masyarakat. Tapi sudah nggak mungkin. Ya, meskipun pasti nggak mungkin karena beliau sudah sangat tahu diri, beliau sangat taat asas, tidak akan mencalonkan. Kalau Agus Harimurti Yudhoyono? Nah, kami masih tetap menyimpan senyum saja dulu. Biarkanlah Mas AHY ini berjalan mulus, berjalan natural saja.
ya, tidak harus dikarbit, tidak harus digodok. Masih ada dua tahun waktu untuk bisa menggodok. Maka saya katakan ya, Belanda masih jauh, ya gitu. Pemilu juga masih jauh. Ya, jadi artinya kalau tadi dikatakan sekarang ini pembangunan ada di mana-mana, yang justru menarik bagi saya, kemarin saya juga kasihan juga pada Pak Jokowi, ya, karena sempat ada berita ini di mainstream ya, di media mainstream menyatakan sudah groundbreaking 3 kali, tapi saya masih dibohongi di bawah. Nah, ini kan aneh gitu loh. Nggak, artinya selaku seorang presiden, ya, kenapa kemudian memanage-nya itu tidak bisa berubah. Jadi artinya harusnya, memang kalau menurut saya, ya, karena beliau adalah incumbent sekarang, harusnya bisa lebih tinggi lagi. Jadi kalau memang masih di bawah 50%, memang ada something wrong. Nah, jadi itu masih 2 tahun peluang bagi yang lain. Something wrongnya kalau menurut aku apa? Ya, berarti memang ada sesuatu. Mungkin belum ada nama lain yang muncul, dan nama lain itu bisa muncul dengan sangat cepat loh. Ingat, Indonesia tuh cepat sekali untuk berubah. Ingat DKI Jakarta. Keluarnya jangan-jangan menuju ke Agus Harimurti Yudhoyono nih. Enggak, nanti dulu. Tenang, biarkan itu natural saja. Saya ingin menambahkan bahwa rezim tahun 2019 itu rezim pemilunya beda dengan rezim 2014. Ya, rezimnya adalah serentak. Ya, ini apa perlu keuntungannya untuk Gerindra? Apa keuntungannya juga keuntungan mungkin bagi semua kader, baik partai politik yang mengusung ketua umumnya untuk menjadi calon presiden, dia akan berjuang sepenuh hati. Beda pada rezim 2014 itu pileg dulu 2 bulan 3 bulan berikutnya baru pilpres. Ini rezimnya ada rezim serentak. Kita memberikan edukasi, ada effort lebih artinya ya, ada kekuatannya lebih bagi partai-partai untuk mempertahankan. Ketika yang maju adalah kadernya sendiri, tentu mesin partainya akan lebih bekerja. Tapi kalau untuk Jokowi dari Nasdem, kita sudah komitmen, kita akan kerja sekeras mungkin untuk memperjuangkan. Meskipun ada something wrong tadi disebutkan oleh saya justru menganggapnya tidak ada something wrong, karena biasa sekali data yang seperti ini dari hasil kita, kalau kita bolak-balik buka-buka hasil suara itu wajar-wajar saja. Saya pikir something wrong-nya di mana saya juga tidak paham. Tapi saya mau mengomentari sedikit soal Pak SBY dengan Pak AHY gitu ya. Kalau tadi dikatakan, apa yang menarik untuk Anda, Pak Taufik? Kalau tadi dikatakan biar ini natural saja berjalan, saya malah melihatnya sebaliknya, justru memang dipersiapkan oleh Pak SBY dengan kan kita tahu Pak SBY kan rapi ya dalam hal mempersiapkan sesuatu, ya kita memang melihat bahwa saya kira salah lah kalau mempersiapkan ya, apapun lah dengan posisi apapun, tapi yang jelas ini sebenarnya dipersiapkan yang mempersiapkan untuk mewariskan apa yang sekarang dimiliki oleh Pak SBY. Zaman Pak SBY tidak pernah selaku masih incumbent presiden belum mengumpulkan tim sesnya di hari kerja. Itu nggak pernah terjadi dulu. Gitu kalau sekarang kan pernah, ya masyarakat sudah pintar lah bisa melihat. Jadi saya sayangkan harusnya presiden itu fokus saja kerja. Kalau presiden bagus kinerjanya. Anda belum menjawab tadi apa yang dikatakan oleh itu akan juga bagus. Mas Taufik. Mas AHY ya biarkan, kan Mas AHY bukan pejabat publik, bukan siapa-siapa. Jadi biarkanlah natural dan nggak ada persiapan apapun. Santai-santai aja, Mas AHY di mana-mana dilulukan masa ya, santai aja lah. Gitu. Boy, memang ini kalau gini, maksud saya kita jujur saja lah. Kalau misalnya memang ini dipersiapkan, ya sampaikan saja kepada publik bahwa memang ini dipersiapkan. Tidak apa-apa juga, nggak ada salahnya jika ini dipersiapkan. Tapi jangan kemudian ketika ini dipersiapkan, tapi disampaikan ke publik bahwa ini seolah-olah tidak dipersiapkan. Iya, jadi kan seperti dua muka yang ditampilkan. Mas Roy dengan Pak Taufik, topik kita kan elektabilitas, nggak usah sebut itulah. Kita kembali ke laptop aja. Tapi ada juga nama-nama yang akhirnya muncul, ini juga menjadi alhamdulillah itu kan berarti kan ada the next future leader. Nah, itu sudah ada clue dari sini, sudah ada petunjuk dari Mas. Dengan nama-nama ini memberikan petunjuk kepada partai politik atau juga terhadap calon-calon ini untuk memoles lagi, menambah elektabilitasnya. Jadi saya pikir kan masih 2 tahun. PDIP Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem itu berhak untuk bermanuver. 2 tahun tapi hitung-hitungan ini sudah mulai dilakukan. Ada beberapa manuver atau gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh orang-orang yang masuk dalam tingkat keterpilihan. Wajar saja. Makanya Mas Roy bilang tadi kalau pemerintah kerja silahkan, nggak masalah. Kita pun juga diberi kesempatan sebagai partai politik untuk memberikan mendongkrak ketua umum dan ketua dewan pembina kita. Kalau Gerindra apa yang sudah dilakukan untuk bisa menghadapi 2019 nanti? Nggak bisa dikatakan di sini lah. Udah macam-macam itu. Sudah banyak tuh. Sudah banyak kita lakukan. Ya kan? Tinggal nanti 17 April 2011 saja. Hari-hari terakhir ini aja kita udah lihat tuh kerja-kerjanya untuk bagaimana Gerindra supaya termasuk dari PDI Perjuangan nanti untuk bisa mendukung Joko Widodo, karena yang disorot adalah tingkat keterpilihannya saat ini. Kalau kita tentu sebagai pendukung pemerintah pasti kita dukung sepenuhnya kerja-kerja presiden.
Jokowi dan Pak JK. Tapi kemudian ketika kita bicara tentang survei dan segala macam indikator yang dikatakan elektabilitas atau tingkat kepuasan, buat kami tentu ini menjadi satu evaluasi dan kemudian ini menjadikan satu semangat lagi untuk lebih baik supaya apa yang disampaikan oleh Pak Nizar sama Mas Roy bahwa ini nanti akan ada yang baru atau Pak Prabowo akan tiba-tiba dan satu lagi Mas ini. menjadi Pak Jokowi saya itu belum bisa Mas. bisa, ya. Tiba-tiba akan menjadi topnya dan lain sebagainya. Saya rasa mari kita uji nanti. Masih ada 2 tahun. Pak Jokowi saya kira masyarakat bisa menilai ya. Beliau misalnya banyak bangun infrastruktur bagus dan saya kira tidak perlu kemudian Pak Jokowi itu untuk meluruskan jalan itu harus membelokkan jalan yang lain. Maksudnya? Ya, misalnya dalam vlog yang terakhir gitu ya, mengatakan kalau Mandalika itu saya menyayangkan input yang masuk ke beliau ya, 29 tahun terbengkalai padahal orang bisa googling 2014 Pak SBY Anda mengingatkan itu, lagi gitu. ini jasa SBY, apakah ada tujuannya untuk bisa mengingatkan kembali makanya kepada Pak masyarakat Jokowi itu lurus saja, tidak perlu lurus itu harus membelokkan yang lain, karena jangan-jangan nanti suatu saat Borobudur diresmikan, ini mangkrak ribuan tahun gitu kan. Gitu, itu yang tadi disampaikan oleh Mas Roy ya. Soal Mandalika itu memang itu proyek yang direncanakan sejak lama ya, yang kemudian sempat diresmikan tapi akhirnya tidak berjalan, tidak tuntas dan kemudian dituntaskan oleh Pak Jokowi, gitu saja, sederhana saja. Jadi 29 tahun memang rencana awal dari itu, tapi jangan kemudian juga informasi yang benar malah kita kaburkan lagi. Nah itu juga kita di sini menghitung peluang Joko Widodo sebagai petahana untuk nanti 2019. Kami masih akan mendalami hal ini di 2 arah. Tetap bersama kami selepas jeda. Kita di sini menghitung peluang Joko Widodo pada 2019 nanti dan kami juga sudah menanyakan kepada warganet atau pengguna internet mengapa atau apa penyebab elektabilitas atau tingkat keterpilihan Joko Widodo di beberapa survei lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasannya. Ini dia jawaban dari beberapa pengguna internet kepada 2 arah. Kita akan lihat. Ada Fatur Rahman menyatakan Pak Jokowi bukan pemuas. Pak Jokowi seorang presiden yang sedang membangun bangsa, negara dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Elektabilitas atau tingkat keterpilihan tidak usah dipikirin. Katanya padahal 2019 akan maju juga. Selanjutnya, partai pendukung Pak Jokowi tidak maksimal. Mereka asik dengan agenda internal masing-masing. Ini ternyata kalau menurut pengguna internet, satu penyebab kenapa tingkat keterpilihan Joko Widodo tidak setinggi tingkat kepuasannya. Ayo sebagai partai pendukung nih. PDI Perjuangan 100% pasti dukung, ya kan? Oke, tapi mereka asik dengan agenda internal masing-masing kalau bahwa ada. Jadi begini juga, kalau dianggap misalnya hal-hal kita kritisi, kita memberikan masukan, itu jangan dianggap kemudian kita tidak mendukung. Justru kita memberikan supaya penguatan terhadap presiden supaya jangan salah arah. Tapi kalau ya memberikan masukan tentunya. Kalau kita biarkan terjun ke jurang ya salah dong. Partai pendukung PDI Perjuangan pol ya kita dukung presiden. Dan kalau partai-partai yang lain ya Allahu a'lam bishawab. Itu silahkan ditanya sama yang lain. Ya 2 hari ini aja kan kita bisa lihat partai pendukung. Kok kayak kurang pede gitu ya? Kurang pede katanya. Ya begini kita kan nggak boleh juga untuk mengklaim bahwa partai ini kita juga harus saling menghargai bahwa kita saling mendukung. Tapi apakah itu kemudian ditanggapi oleh netizen seperti itu? Ya silahkan, itu kan masyarakat yang menilai. Yang paling penting kalau buat saya atau buat masyarakat yang paling sangat transparan dalam kemarin saja sudah terlihat bagaimana di antara partai pendukung bahkan koalisi yang duduk dalam pemerintahan ternyata tidak mendukung apa yang dilakukan kebijakan pemerintah. Saya tangkap poinnya Bu Ria. Jadi apakah yang menjadi pernyataan dari atau pendapat netizen itu adalah something wrong disebutkan oleh Mas Roy? Ya, bisa kita lihat dan ini saya kira cerdas ya masyarakat gitu. Artinya mengatakan partai pendukungnya kurang mendukung. Ini menurut saya tamparan keras ya. Satu, memang Pak Jokowi kan mengaku bukan kader partai. Ya, jadi artinya memang harus didukung. Meskipun ada salah satu partai, saya wakilnya nggak ada di sini, yang sudah mencalonkan Pak Jokowi dengan mulai dari sekarang. Tapi sekali lagi, meskipun dikatakan tidak usah pusing dengan elektabilitas, ya memang beliau memang tidak pernah pusing, ya kan, gitu.
bukan urusan saya gitu katanya Urusan gitu, partai. urusan partai. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Saya sekali lagi seperti Partai Demokrat itu tetap mendukung Pak Jokowi sampai 2019 dan jangan memang setuju saya, jangan mikirin elektabilitas, jangan nggak perlu ngumpulin tim sukses lah. Yang penting kerja gitu kan bagus. Nanti tiba-tiba naik Demokrat sendiri muncul. nanti angkanya. Demokrat tiba-tiba muncul. Ya, kalau itu soal lain. Insya Allah begitu karena kan memang sudah terbukti meskipun sudah tidak menjabat lagi masih diilulukan masyarakat. Tapi tunggu dulu, jangan maksudnya jangan Pak Jokowi suruh kerja supaya yang lain tetap gerak gitu untuk nyalip gitu. Nanti nyalip di Jangan-jangan tikungan seperti itu tujuannya. Kalau Nasdem sudah jelas kita tegak lurus, kita dalam setiap nafas langkah kebijakan keputusan yang dilakukan oleh Partai Nasdem kita benar-benar mengarah pada dukungan yang sangat full kepada Jokowi dan itu bisa dilihat dalam rekam jejak Partai Nasdem selama ini. Nah, yang pasti kita memang dalam hal memberikan dukungan penuh ini itu juga dengan alasan yang rasional karena memang Pak Jokowi ini orang yang pekerja yang berhasil dan kita berharap akan melanjutkan lagi apa yang telah dikerjakan selama ini. Dukung-mendukung ini pasti juga kita berbicara masalah langkah politik, hitung-hitungan politik. Apakah sudah ada pendekatan kepada nama-nama yang sudah disebut oleh sejumlah lembaga survei tadi kalau kita lihat ada Prabowo Subianto pasti akan head to head lagi nanti kita akan lihat. Kemudian ada Agus Harimurti Yudhoyono, ada Anies Baswedan, ada Gatot Nurmantio di situ. Apakah ini sudah melakukan ngobrol-ngobrol cantik mungkin atau sudah ada pendekatan untuk bisa memasangkan paling tidak? Mas Taufik. Kalau dari nama-nama yang beredar sekarang untuk calon wakil presiden memang masih sangat cair ya. Artinya masih bisa siapapun akan mendampingi Pak Jokowi untuk Pilpres di 2019 nanti. Tapi memang kita tentu harus juga melihat beberapa faktor. Yang pertama tentu apakah orang tersebut bisa bekerja sama dengan baik dengan Pak Jokowi. Tapi sudah difikirkan untuk itu? Di 2017 ini 2 tahun menjelang pemilu presiden? Belum ada yang konkret ya. Artinya kita masih lihat-lihat situasi perkembangan dan sebagainya. Atau bahkan barangkali kalau kita mau bisa ini cepat selesai, Pak Prabowo berdampingan dengan Pak Jokowi juga bagus. Mungkin terjadi itu. Kenapa tidak mungkin? Gerindra. Jadi begini Mas Taufik, ajakan itu barangkali kita balik aja lah, Pak Jokowi wakil kita. Gitu. Tapi nggak boleh menurut. Jadi begini, apa yang disampaikan rekan-rekan tadi bahwa nama-nama itu kan cair semua. Saya pikir semua partai politik berhak untuk mencalonkan presiden. Itu sudah adigium ya. Kemudian bagaimana caranya untuk menaikkan elektabilitas masing-masing, saya pikir nggak usah disebutkan di sini. Yang menjadi tapi gerakan itu sudah ada ya? Yang menjadi pertanyaan besar dan ini pesan kita ke Pak Jokowi bahwa elektabilitas itu menandakan ada sebuah kinerja yang masih belum terpenuhi. Saya contohkan tadi tingkat pengangguran terbuka, kemudian kemiskinan tidak turun, kemudian tingkat penyediaan obat-obatan di survei indikator itu di bawah 50%. Tingkat kesediaan bahan pokok juga di bawah. Sebenarnya nanti akan dimainkan terus menjelang 2019. Ini kenyataan. Jadi belum lagi hutang kita ya. Hutang kita sudah saya sampaikan tadi. Kita ini hutang setiap hari 1,3 triliun. Bayangin, kali 3 itu 1.800 triliun. Bayangin. Ini bukan kita main, ini realita. Wajar kan kita sebagai partai politik memberikan pelajaran kepada masyarakat. Oh ternyata pembangunan kita dari hutang. Bukan dari pajak masyarakat, karena pajak kita tidak pernah mencapai 90%. Menuju 2019. Tapi saya juga mau koreksi sedikit kalau dibilang tingkat ketidakpuasan masyarakat juga seperti tadi saya sampaikan, Polmark justru menyatakan 82,8% responden setuju pernyataan bahwa kepemimpinan Jokowi dalam pembangunan jalan raya, rel kereta api, stasiun puskesmas, bahkan rumah sakit, sekolah, kampus, perguruan tinggi, dan air minum, jaringan listrik. Ini detail, ini meningkat dengan pesat. Ini survei Polmark. Jadi nanti kita tanya aja di antara Polmark dengan indikator bagaimana. Yang saya pegang kan indikator. Indikator itu kan ada 10. Saya juga pegang Polmark. Jadi gimana nih? Makanya ini kan coba, persepsi. Ayo. Jadi karena ini persepsi, bisa saja persepsi yang disampaikan oleh Mbak Diwiria itu benar versi Polmark. Tapi persepsi ini kan indikator. Bahkan mengurangi pengangguran ini 27% tingkat kepercayaannya. Kemudian menyediakan lapangan kerja 30%. Jadi saya pikir persepsi ini adalah hak untuk masing-masing kita partai politik untuk memakai dan tidaknya. Adapun manuver dan cara bagaimana menaikkan masing-masing elektabilitas Pak calon kita itu hak partai politik. Saya pikir masih jauh lah, 2 tahun masih jauh lah. 2 tahun sebenarnya kalau dalam hitung-hitungan politik
cepat juga karena nanti 2018 sudah mulai ada tahapan-tahapan. Yang menarik kan contoh kecil seperti halnya pilkada DKI.